Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini saya berada di kawasan Masjid Keraton Buton. Alhamdulillah sore yang cerah ini, ceria ini membuat kita semakin segar, membuat kita semakin enjoy, karena memang kawasan ini merupakan kawasan objek wisata masyarakat Kota Bau-Bau di sore hari. Belakang saya ada jalan, ada lava, dan Kota Bau-Bau itu sendiri. Di waktu sore, tempat ini menjadi tempat hiburan masyarakat untuk berolahraga. Anak-anak bersepeda, terus jajanan kuliner juga ada buat tempat mampir masyarakat Kota Bau-Bau. Sore ini juga saya lagi tetap bersama-sama Bapak Burhanuddin Saputu. Selamat sore Bang ya. Ya, selamat sore. Beliau adalah calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara yang akan ikut maju dalam kegiatan demokrasi di Kota Bau-Bau. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ikut dalam kegiatan pemilihan nanti bersama calon 01-nya. Terlepas dari itu, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dikasih kesehatan, masih diberi stamina yang bagus, berpikir yang bagus untuk bagaimana melihat Sulawesi Tenggara ke depan dengan konsep-konsep atau pemikiran Pak Burhanuddin Saputu yang akan siap menjadi wakil gubernur. Sore hari ini kami akan berbincang-bincang terkait program beliau, termasuk program kemaritiman ya, karena memang beliau adalah perwakilan masyarakat kepulauan, maka seyogianya bukan hanya perwakilan saja, tetapi ternyata di benak beliau sudah ada apa yang harus dilakukan sebagai seorang perwakilan masyarakat kepulauan. Buton merupakan salah satu daerah kepulauan yang sekitarnya dikelilingi oleh laut, ya, Pulau Buton, Pulau Buna, terus Pulau Nini, dan pulau-pulau sekitar kita, sehingga ada sebuah gagasan, sebuah ide cemerlang dari Pak Burhanuddin Saputu untuk merubah peradaban masyarakat Kepulauan Buton terkait potensi sumber daya laut yang ada di sekitar kita. Sehingga memang sore ini adalah sore yang paling tepat untuk beliau membuka apa yang ada di benak beliau terkait kemaritiman. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Burhanuddin Saputu untuk membedah apa sih yang ada di otak beliau tentang kemaritiman itu sendiri. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang. Semuanya, teman-teman yang masih setia di dalam rel perjuangan. Terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat kepulauan yang ada di zona kepulauan. Wabil khusus lagi adalah masyarakat Kota Bau-Bau yang semuanya saya cintai, semuanya saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Tony telah menjelaskan panjang lebar tentang fungsional Kota Bau-Bau, juga menyampaikan mengenai pikiran-pikiran mahasiswa terkait dengan masalah kemaritiman, karena memang Sulawesi Tenggara ini tidak lepas dari zona kemaritiman. Mengenai hal itu, Bang Tony berharap agar saya punya pikiran atau pandangan mengenai kemaritiman atau kelautan ini, karena memang semua berharap bahwa kita atau Burhanuddin Saputu
menjadi representasi kepulauan. Keterwakilan kepulauan dalam pemilihan dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam konteks itu tentu atas nama keterwakilan kepulauan, maka tentu harus punya pandangan-pandangan yang logis terkait dengan kepentingan kepulauan. Nah, Bang Tony dan teman-teman sekalian serta warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya hormati, bahwa Sulawesi Tenggara ini secara umum penduduknya 2.750.000 jiwa. Itu menurut BPS data tahun 2023. Selanjutnya dari 2.750.000 jiwa itu ada sekitar 43,71%. 43,71% itu bermukim di kepulauan. Kalau dikonversi dalam angka, ada sekitar 1 juta lebih. Ada sekitar 1 juta lebih. Karena dari 2.700.000, nah 1 juta lebih ini bermukim di kepulauan. Nah, sekitar yang saya sebutkan tadi 43,71%. Yang 12%-nya itu bermukim di Kota Kendari. 12% bermukim di Kota Kendari. Kalau digabung 43 sama dengan 12, itu sudah 55% lebih. Kalau dalam konteks politik, dia udah menang calonnya. Kalau megang kepulauan sama Kota Kendari, karena dia sudah 55% lebih. Saya Khusus kira Kota Kendari ya? Khusus Kota Kendari. Oke. Dilepas yang lain, pegang kepulauan, pegang Kota Kendari, udah menang tuh, karena dia 55% lebih. Saya kira itu dalam konteks politiknya. Tetapi Bang Tony kan tidak mau terseret dalam soal itu. Sebagai seorang akademisi yang objektif melihat, dia ingin menggali apa sih visi misi, apa sih pikiran dan pandangannya Burhanuddin Sabtu sebagai calon wakil gubernur yang keterwakilan kepulauan, kan begitu Bang. Nah, saya kira kita melihat bahwa direlevansikan dengan program nasional. Dulu pemerintahan Jokowi JK pada periode bersama saya di kantor staf presiden, ada Nawacita Jokowi. Nawacita Jokowi itu di bagian ketiga atau biasa disebut dengan Nawacita ketiga. Nawacita ketiga itu menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membangun dari pinggir. Ya, membangun dari pinggir. Nawacitanya dari situ. Membangun dari pinggir dan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa untuk negara kesatuan ini. Dalam hal itu, Kementerian Teknis yang namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia punya program mengenai sentra kelautan perikanan terpadu, SKPT singkatannya. SKPT ini dibangun pada periode pertama Jokowi. Itu menterinya zaman Susi Pujiastuti. Nah, setelah dibangun tahun 2016 2017, itu sekitar 3 dari target 11, dari target 14, sekitar 3 itu sudah terbangun di Simeuli, Aceh. Simeuli itu Aceh. Kemudian di Kepulauan Riau, di Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian di Sangihe Kepulauan, Sulawesi Utara. Itu sudah 3 kelar. Nah, 11 yang berikutnya itu dulu programnya akan diupayakan supaya kelar tahun 2018. Salah satunya adalah
Kepulauan Sulawesi Tenggara ini. Kepulauan Sulawesi Tenggara ini itu letaknya di Buton Selatan. Tahun 2018. Tetapi saya lihat belum terbangun. Tetapi proposal dari Buton Selatan yang saat itu diantar oleh pelaksana Bupati Buton Selatan, Pak Faisal, yang direkomendasi oleh Laude Mujidu. Laude Mujidu merekomendasi ke saya untuk menemui untuk mengantar Pak Faisal ke istana. Saat itu Pak Faisal menyerahkan proposal ke saya, dengan judul Industri Maritim. Di dalam industri maritimnya Pak Faisal sebagai pelaksana Bupati Buton Selatan ini, dia hanya tidak menyentuh perikanan, tetapi juga dia menyentuh pariwisata bahari yang saya tahu. Nah, inilah yang kemudian kita dorong. Jadi kantor staf presiden itu kan kokinya presiden. Kalau di Amerika itu White House-nya, juru masaknya presiden itu ya, kantor staf presiden. Dia bukan kantor teknis, tapi otaknya presiden di situ, juru masaknya. Kira-kira presiden mau bangun apa atau mau menu makan apa, kantor staf presiden itu yang menggodok. Nah, kemudian kantor staf presiden membangun melakukan koordinasi dengan kementerian terkait bahwa Presiden Jokowi ingin membangun ini. Nah, dalam hal ini terkait dengan Kepulauan Sulawesi Tenggara, atas usulan pelaksana Bupati Faisal, dia ingin bangun maritim, industri maritim, yang di dalamnya tadi bukan hanya perikanan, tetapi ada industri pariwisata. Nah, ternyata programnya Pak Faisal pelaksana Bupati Buton ini korelasi dengan visi Jokowi di Nawacita, membangun dari pinggir. Karena itu Presiden Jokowi sangat merespon. Sampai-sampai Pak Faisal diajak oleh Presiden Jokowi ke Eropa. Saking seriusnya Presiden Jokowi mengajak pelaksana Bupati Buton Selatan Faisal ke Eropa. Itu maksudnya dalam perjalanan terbang ke Eropa, Presiden menanyakan tentang rencana industri maritim di Buton Selatan itu. Cuma sayangnya Faisal tidak membawa tenaga ahli untuk menjelaskan tentang secara teknis proposal usulan industri maritim itu. Sehingga saya kira tidak berlanjut karena Faisal tidak menjelaskan secara tuntas. Pelaksana Bupati Buton Selatan ini kan bukan dia yang bikin proposal, ya, sepertinya diajak dia bikin proposal supaya menjelaskan ke Presiden ketika ditanya, sehingga Presiden bisa masuk akal, clear gitu loh. Kenapa? Karena begini Bang Tony dan teman-teman sekalian, harus dijelaskan mengenai berapa jumlah penduduk di kepulauan ini. Harus dijelaskan mengenai berapa perbandingan daratan dan ke laut. Harus dijelaskan. Kepulauan ini lebih luas lautnya daripada daratnya. Nah, kalau dia lebih luas lautnya daripada daratnya, kan berarti lebih banyak ikannya. Nah, harus dijelasin ikan-ikan apa yang ada di situ. Di musim apa dia ada? Di musim dingin ikan itu bisa ke situ, atau di musim panas dia lari dari situ. Nah, itu harus dijelaskan secara real di pemerintah pusat lah, ya, khususnya di Presiden Jokowi. Pelaksana teknisnya kan Kementerian Kelautan, ya, Perikanan dan Kelautan. Nah, karena itu dalam konteks pemilihan gubernur ke depan, gagasan ini harus dilanjutkan.
gagasan ini harus dilanjutkan, dan saya sudah kawal untuk memenuhi nawacita Jokowi yang ketiga. Jokowi ingin membangun dari pinggir daerah-daerah bisa memperkuat negara kesatuan ini. Salah satunya adalah sentral kelautan dan perikanan terpadu yang ada di Sulawesi Selatan, yang sudah masuk dalam list Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah masuk. Nah, kita tinggal tinjak lanjut. Kalau pemerintahannya adalah kita, saya akan follow up dengan baik. Apalagi misalnya kalau saya Menteri Kelautan dan Perikanan, saya akan tindak lanjut tentang usulan Pak Faisal Belakada Bupati Sulawesi Selatan. Karena begitu saya datang di sini, memang sangat memungkinkan untuk kita membangun kawasan industri, kawasan perikanan terpadu seperti yang istilahnya Bang Tony. Saya kira itu Bang Tony. Nah, sekarang sudah ada gambaran ya dari apa yang kita rencanakan. Nah, selain Buton Selatan, apakah di daerah kayak Buton, karena kita kan semua pulau nih, Iya. terus di Ereke atau terus di Muda atau di daerah kepulauan Konawe Kepulauan ya, Iya. bisa dilakukan pembangunan seperti itu, bisa diusulkan? Saya kira bisa saja, tetapi lagi-lagi harus kembali kepada kesiapan daerah itu sendiri, pemahaman daerah tentang kawasan perikanan terpadu. Karena kalau kawasan perikanan terpadu sebagai mana penjelasan itu semuanya ada di situ. Nah, pertanyaan bahwa bisakah ke yang lain, bisa, tetapi kita prioritaskan kepada Buton Selatan yang sudah masuk list. Nah, sebagai contoh, mulai proyeknya sana untuk kawasan perikanan terpadu itu, karena ini sudah masuk list Kementerian Perikanan dan Kelautan. Satu hal yang paling penting lagi tentang kawasan perikanan terpadu ini, Bang Tony, Sulawesi Tenggara harus tahu berapa jumlah nelayan di Sulawesi Tenggara ini. Jangan sampai dinas perikanannya tidak tahu, harus tahu itu. Berarti butuh data yang butuh data. Nah, kalau data yang ada di Kementerian Perikanan ini kan data yang dicatat oleh Kementerian Perikanan, nelayan seluruh Indonesia itu ada sekitar 2.900.000. Oke, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Tenggara 124.000 lebih. Dan 124.000 lebih itu ada di kepulauan ini semuanya, termasuk bau-bau ini. Saya lihat datanya. Ada di Konawe Selatan paling banyak, dan Kolaka. Jadi kalau yang dimaksud Bang Tony apakah bisa di tempat lain, bisa, karena data nelayannya ada. Oh, mereka ini adalah nelayan tangkap. Oke. Nelayan tangkap. Jadi Buton Selatan bisa bisa menjadi hub bagi para nelayan yang ada dari Bau-Bau, yang ada dari Wakatobi, yang ada dari Buton Tengah, termasuk Buton Selatan itu, termasuk Kadatua, termasuk Kadatua Buton Selatan, termasuk di Talaga, termasuk Pulau Kabaena. Ini nelayannya banyak. Ini di kepulauan nelayannya banyak. Nah, kalau Bang Tony menginginkan supaya ada kawasan perikanan terpadu lagi yang lain, harus lihat data. Data yang paling banyak lagi selain dari kepulauan ini, di zona kepulauan ini, Konawe Selatan, itu nelayannya banyak di Konawe Selatan. Dia sekitar 20.000 lebih. Tidak kenapa di Konsel. 20.000 lebih. Tambah Kolaka. Nah, itu titik nelayan yang paling banyak. Nah, di Muna Barat juga. Kalau di Munanya kurang. Muna Baratnya
karena di Muna Barat itu kan ada orang-orang Baju yang di Maginti tapi. Nah itu adalah mereka nelayan. Itulah yang besar angka nelayan yang ada di Muna Barat. Tapi Muna Barat ini dia bisa masuk di hub Buton Selatan. Dia masuk di hub, kan nggak terlalu jauh itu Muna Barat dengan Buton Selatan. Yang harus dipikirkan setelah menjadi hub Buton Selatan ini adalah di bagian Konawe Selatan. Karena Konawe Selatan ini menjadi gerbang bagi nelayan juga yang masuk di daerah Kendari sana. Jadi dia bisa menjadi hub. Untuk di utaranya kita bisa taruh di Kolaka. Jadi ini adalah selatan, utara, dan barat. Kalau baratnya adalah kepulauan Sultra Kepulauan ini. Kalau selatannya itu di Konawe Selatan, kalau di utaranya di Kolaka. Itu cara pandang pemerintah begitu. Gitu ya. Cara pandang pemerintah itu mestinya itu. Jangan ngarang, jangan asal maunya ini. Harus kontekstual dengan kondisi alam dan kondisi masyarakat, Bang. Kira-kira bisanya masyarakat itu mau ngapain? Terus alamnya mendukung untuk mau ngapain? Jangan ini kepulauan ini masyarakatnya kebanyakan adalah nelayan, terus dikasih industri yang lain, ya harus dikasih industri perikanan, kira-kira begitu, Bang. Jadi artinya pemerintah harus memahami karakter wilayah sama karakter manusia, karakter orang. Saya kira itu, Bang. Oke. Ini kita bicara tentang keterwakilan ini. Apakah misi ini menjadi bagian prioritas ketika kita terpilih sebagai calon wakil gubernur dari salah satu kandidat? Kan kita kandidat gubernur sekarang ini ada Pak Lukman, ada Pak ASN, kemudian ada Pak Ruksami, kemudian ada Ibu Tina Nurama. Nah, hampir yang sudah punya warna pasangan ini kan Ibu Tina dan Pak Lukman. Masih ada dua kandidat yang sementara menyelesaikan persoalan pintunya, lalu mengurus wakilnya. Nah, menurut Pak Burhanuddin, apakah konsep ini bisa menjadi nilai bargaining buat dua kandidat tadi, antara Pak Ansel dan atau Pak Ruksami? Oke, makasih. Saya kira saya tidak pada kapasitas menjawab menjadi nilai bargaining atau tidak pada kapasitas itu. Tapi saya berpendapat bahwa calon kepala daerah ini saya punya visi, tetapi visi ini kalau udah punya pasangan dia akan melebur di dalam visi gubernur. Tetapi seorang calon wakil gubernur dia punya visi sendiri, tetapi kalau sudah berpasangan tentu dia akan melebur dalam visinya calon gubernur. Dinaturalisasi. Jadi proses naturalisasinya itu adalah setelah berpasangan paten. Tetapi tentu saya membawa visi ini untuk dinaturalisasi dalam visinya gubernur. Karena gubernur itu kan yang menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah. Wakil hanya membantu. Jadi saya itu hanya membantu gubernur untuk memenuhi visi misinya. Saya bukan wakil gubernur, bukan terlepas dari gubernur. Dia hanya membantu gubernur. Kepanjangan tangan gubernur, kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah adalah gubernur menurut Perpres.
rakyat. Apakah konsep tadi tentang kemaritiman tadi bagian dari suara rakyat yang menjadi keterwakilan kita sebagai calon gubernur, atau konsep pribadi, atau berdasarkan hasil survei? Itu kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. Satu hal yang perlu kita pahamkan diri, bahwa pemerintah dihadirkan itu untuk mengurus rakyat. Itu satu ya. Oke. Karena itu saya dengan pasangan nanti berpandangan bahwa kekuasaan itu bukan tujuan. Iya. Kekuasaan itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan itu adalah bagaimana taraf hidup masyarakat membaik. Artinya kalau kekuasaan itu menjadi tujuan, dia nggak akan urus rakyat. Dia akan nggak urus karena tujuannya udah tercapai, adalah kekuasaan. Tapi saya dengan pasangan, kekuasaan itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah bekerja untuk rakyat. Bagaimana membangun daerah, bagaimana memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memperhatikan masyarakat, itu gunanya pemerintah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah itu menjadi program ini adalah menjadi representasi keterpilihan dari suara kepulauan ini? Saya bisa katakan iya. Mereka akan memilih saya. Kepulauan ini akan memilih saya. Saya bukan ngarang, tetapi berdasarkan Facebook yang sudah ditayangkan iklan saya itu 2 kali. Saya mau kasih tahu, begitu ditayang pertama itu 37.000 lebih yang datang melihat saya sebagai calon wakil gubernur. Oke. Ditayangkan keduanya 62.000 lebih saya sebagai calon wakil gubernur. Dengan responden yang berbeda. Oke. Dan ini akun Facebook ini dikunci hanya untuk Sulawesi Tenggara. Gitu. Dia tidak keluar ke keluar zona Sulawesi Tenggara. Jadi begitu para Facebooker yang aktif di Sulawesi Tenggara ini melihat iklan, dia langsung nyambar. Tapi kalau di luar zona Sulawesi Tenggara, dia nggak ngelihat iklan saya. Oh iya. Karena itu saya percaya bahwa 37 tambah 62 itu hampir 100.000. Hampir 100.000 itu satu akun, Pak. Dalam satu akun itu dia punya suami atau istri minimal, kalau enggak dia punya anak. Jadi satu akun itu kali 3, dia 3. Jadi 100, hampir 100.000 kali 3. Baru ngelihat iklan saya, pemilih saya udah 200 lebih. Ini, itu matematika politik. Belum kampanye seperti yang lain melakukan mobilisasi massa. Kan belum saatnya. Belum momennya. Belum tiba saatnya. Oke. Dan saya juga telah mempersiapkan selain dari perang udara melalui media sosial perang udara. Ya, perang udara ini media sosial dan sosmed ini kan perang udara. Media sosial. Dan media sosial ini dibagi 2, ada media online sama ada sosmed. Ya, kayak begitu. Media online juga jalan, sosmednya juga jalan. Nah, saat ini sejak 3 minggu terakhir ini atau 4 minggu sudah mempersiapkan pasukan darat. Pasukan darat ini sudah ada WA grupnya, Pak. Ada proaktif itu WA group itu. Gimana saja pasukan daratnya? Ada di Sultra Kepulauan, ada di Munaraya, ada di Konawe Raya, ada Kolaka Raya, ada milenial Kepulauan, ada milenial daratan, ada sopir-sopir 4BS baik di daratan maupun di kepulauan. Ini terkonsolidasi dengan baik, dan sekarang
kita punya BA Group untuk menambah kekuatan adalah organisasi Pucat Kusuma. Organisasi Pucat Kusuma yang dibina oleh Pak Kapolri, Pak Komjen Agus Adrianto. Ini adalah saya ketuanya di Sulawesi Tenggara. Saya ketuanya di Sulawesi Tenggara, dan ini memang untuk mengakomodir kepentingan politik bagi masyarakat Jawa transmigran yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Dan mereka itu, Bang Tony, dari 1.800.000 pemilih di Sulawesi Tenggara ini, mereka itu ada 200.000. Ada 200.000. Jadi kekuatan BS ini ada di kepulauan, ada di komunitas Jawa, ya kan? Ada di komunitas Jawa, ada di daratan. Karena orang kepulauan ini juga tinggal di daratan. Iya. Saya kira itu pengantar saya. Oke. Yang terakhir ini. Ya. Dengan apa yang telah kita paparkan, kira-kira peluang apa saja yang kita bisa dapat ya untuk menjadi berpasangan dengan salah satu kandidat dari 4 kandidat itu? Saya kira semua calon gubernur kan ingin menang. Iya. Semua calon gubernur kan ingin menang. Dan semua partai politik ingin calonnya menang. Iya. Ya, kalau calon gubernur dan partai politik ingin menang, ya bergabung dengan BS. Burhanuddin Sabtu. Saya kira itu. Artinya memang slogan BS Mutiara dari Kepulauan pada prinsipnya siap menjadi sangat siap. Ya. Siap segala-galanya ya. Siap segala-galanya. Itu nggak keliru Mutiara Kepulauan. Kalau nggak percaya survei sendiri. Iya. Nah, kalau nggak percaya survei. Jadi memang di akhir Juli ini ada 2 kandidat yang masih mencari bayang-bayangan calon kepulauan, walaupun dua-duanya menginginkan calon wakil gubernurnya adalah kepulauan. Iya. Memang kepulauan seperti apa juga saya kira itu penting bagi masyarakat, penting bagi calon gubernur menentukan pilihan. Iya. Karena salah menentukan pilihan, kita salah menentukan atau berubah nasib Sulawesi Tenggara ke depan. Betul. Yang pilihan yang tepat adalah menjadi hal yang tepat bagi membangun Sulawesi Tenggara dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 20 November nanti. Saya berharap mudah-mudahan beberapa kandidat calon gubernur ini ketika mereka punya sikap politik memilih calon kosong dari kepulauan, ya harapan kita semua masyarakat kepulauan setelah mendengar penjelasan kita semua adalah bagaimana Burhanuddin Sabtu ini benar-benar menjadi pilihan tepat dari kedua figur itu. Ya. Ya, dari Pak Maruf Amin ya, khususnya Maruf Amin, dan ada juga Pak ASR. Barangkali itu yang harus kita diskusikan sore ini, karena kita sudah masuk waktu maghrib. Saya tambahkan sedikit bahwa suara konkret dari kepulauan itu kan dia punya tradisi lajanganga itu. Zaman kerajaan Buton itu ada yang namanya lajanganga. Amin. Lajanganga itu kalau keraton membutuhkan para pejabat yang ada di kepulauan itu, dia tinggal ke Jambatan Batu, dia tinggal ke Riau-Bumi, udah kumpul. Artinya kalau tradisi ini itu masih berlangsung sampai sekarang. Artinya apa? Tidak lagi terjadi Jembatan Batu itu, tetapi ketika bau-bau menyebut ada figur satu orang yang harus kita kompak, seluruh kepulauan kompak otomatis karena tradisi itu sejak lama masih ada tradisi. Jadi ketika kelar bau-bau ini semua kepulauan itu akan ikut, dan itu diukur dengan hasil survei di Facebook. Begitu kuat BS itu menjadi representasi kepulauan. Dan tidak hanya itu, komunitas Jawa itu cukup kuat, dan belum lagi ya Kolakaraya. Kita punya basis di daratan. Jadi di daratan orang-orang dari sana ada orang-orang kepulauan banyak sekali bermukim di daratan. Saya kira itu, dan
yang paling penting adalah sebelum janur kuning melengkung, istilahnya, sebelum janur kuning melengkung, belum ada sesuatu yang pasti. Sebelum janur kuning melengkung, semua belum ada kepastian terhadap 4 figur itu, belum ada kepastian, masih bisa terbongkar semua. Jadi kita jangan mengkotakkan diri harus dengan siapa. Karena misi kita adalah misi untuk membangun daerah, misi untuk memperhatikan rakyat, masyarakat, mau mengurus masyarakat. Kita ini mau jadi kepala daerah untuk mengurus masyarakat, bukan mau gaya-gayaan. Nah, apalagi masyarakat Sulawesi Tenggara ini adalah masyarakat kepulauan, butuh energi muda, butuh orang yang visioner agar dapat terurus ini kepulauan Sulawesi Tenggara. Kira itu yang paling penting adalah bahwa saya hanya membantu gubernur. Saya sebagai calon wakil gubernur itu kalau terpilih fungsinya wakil gubernur membantu gubernur, tetapi punya tawaran untuk naturalisasi sebagaimana visi saya adalah perlu ada tol di daratan dan di kepulauan perlu ada kawasan perikanan terpadu. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Nur, sudah bisa bersama-sama podcast inspirator di waktu yang sore dalam maghrib yang sudah memberikan pencerahan, pemaparan tentang visi Bapak sebagai seorang calon gubernur yang mudah-mudahan saja kita berada di kawasan keraton ini, kita berada di kawasan keraton Buton yang bisa memberi sebuah hidayah dari Tuhan, dan ini bisa menjadi sebuah rahmat dari Tuhan agar jodoh kita bisa menjadi seorang wakil gubernur bersama pasangannya. Amin. Kali itu dari saya ya. Ini juga buat masyarakat Kota Bau-Bau bahwa untuk lebih tahu tentang bagaimana Merapi Saputu, sering melihat channel YouTube saya, podcast Inspirator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.